Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang layak disembah, layak ditinggikan. Engkau baik bagi kami ya Tuhan. Sungguh Engkau baik bagi kami. Bapa, kini saatnya Tuhan, kami mau duduk diam di hadapan. Kami mau mendengar akan kebenaran firman-Mu yang menuntun kami ya Tuhan memasuki tahun 2023 ini. Karena kami tahu tanpa Engkau yang menuntun kami tidak dapat berjalan di tahun 2023 ini. Tetapi karena Engkau yang menyertai kami, maka kami yakin kami akan menjadi pemenang di tahun 2023. Sebab firman-Mu berkata, bangkitlah, jadilah pemenang. Karena itu saat ini Tuhan, kami akan bangkit dan kami akan menjadi pemenang di tahun 2023 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami. Bahkan Engkau Tuhan yang akan memegang kami dengan tangan-Mu yang memberi kemenangan itu Tuhan. Sehingga tahun 2023 ini benar-benar kami boleh menjadi pemenang. Terima kasih Bapa, dan kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silahkan duduk saudara-saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan kalau kita saat ini bisa kembali bersama-sama di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Saya lihat wajah-wajah yang begitu bersukacita, wajah-wajah yang begitu bersemangat ya memasuki tahun 2023 ini. Ya, walaupun katanya ya tahun 2023 ini ya tahun yang gelap ya. Presiden Jokowi ya pertengahan tahun lalu tahun 2022 ya dia sudah berkata bahwa tahun 2022 ini adalah tahun yang sukar. Tetapi nanti tahun 2023 tahun itu adalah tahun yang gelap. Ya. Dan hal ini ya dinyatakan juga, ditegaskan juga oleh Kepala BIN ya, Badan Intelijen Nasional ya, Jenderal Purnama Budi Gunawan ya, bahwa tahun 2023 adalah tahun yang gelap. Ya. Kepala BIN ini melihat ya, dengan situasi internasional di mana perang yang belum berkesudahan, ya, kemudian kesulitan ekonomi, ya, ada puluhan negara yang mengantri ya, untuk minta pinjaman. Ya. Melihat semua itu, ya, maka dikatakan tahun 2023 adalah tahun yang gelap. Tetapi puji Tuhan, Gembala pembina kita berkata, tahun 2023 adalah tahun bangkit, jadi pemenang. Kita mau percaya yang mana? Kita ambil yang bangkit. Jadilah pemenang. Amin. Ya, dunia boleh bilang bahwa tahun 2023 ini gelap. Tetapi bagi kita, anak-anak Tuhan, kita akan bangkit dan jadi pemenang. Mengapa kita bisa bangkit dan jadi pemenang? Ada beberapa alasan. Yang pertama, ya, coba kita buka Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105 berkata demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang
bagi jalanku. Tidak peduli tahun 2023 itu tahun gelap. Sebab apa? Sebab firman Tuhan yang menuntun kita. Ya, firman Tuhan katakan apa? Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Setiap umat percaya akan tetap berjalan di dalam terang. Tahun 2023 tahun gelap, enggak peduli. Kenapa? Firman Tuhan katakan, kita umat-umat Tuhan tetap berjalan di dalam terang. Sebab apa? Sebab firman-Nya itu merupakan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika kita di dalam keadaan gelap, apa yang kita butuhkan? Kita butuh uang? Kita butuh makanan? Atau apa lagi? Tentunya enggak. Memang kita perlu itu. Tetapi kalau dalam keadaan gelap, yang paling utama kita butuh adalah terang. Ya. Dan firman Tuhan katakan, firman Tuhan itu adalah terang. Karena itu kita butuh yang namanya firman Tuhan. Untuk apa? Untuk melihat di dalam gelap. Untuk menuntun kita berjalan. Supaya jangan kaki kita tersandung. Bahkan mungkin kalau ada lubang di depan kita akan jatuh. Tetapi kalau ada terang, semuanya itu akan terlihat. Dan kita tidak akan tersandung. Amin. Amin. Untuk berjalan di tahun 2023 ini, firman Tuhanlah yang akan menjadi pelita bagi kita, yang menuntun kita. Firman Tuhanlah dunia memang saat ini ya, yang kita jalani itu sedang diliputi kegelapan. Beberapa aspek, bukan hanya satu. Ya. Aspek saja, apa saja yang ada dalam gelap? Ekonomi, politik, ya, ekonomi, politik. Kemudian banyak sekali bencana-bencana alam. Ya. Sehingga banyak orang yang saat ini merasa takut, merasa was-was. Ya, bagaimana nanti ke depan? Tidak jelas. Ya. Mereka sedang berjalan, mencari jalan. Ya. Mereka sedang mencari jalan. Bahkan ada firman Tuhan yang berkata begini, Amsal 14 ayat 12. Ya. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya maut. Ya. Ketika seorang sedang mencari jalan dan dia tidak tahu jalan itu, gelap. Ya. Hati-hati. Kenapa? Mungkin kita merasa itu jalannya lurus, tetapi ujung-ujungnya maut. Karena itu, kita harus bersyukur. Ya. Meskipun kita sekarang ini ada di dalam dunia yang gelap, ya, tetapi kita ini selalu dipimpin oleh terang Tuhan. Sebab apa? Sebab kita sebagai orang percaya itu bukan orang yang hidup dalam kegelapan. Firman Tuhan berkata, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukan orang malam atau orang kegelapan. Kenapa kita disebut anak-anak terang? Karena kita memiliki yang namanya firman Tuhan sebagai pelita yang akan menuntun kita berjalan di tahun 2023 ini.
firman-Nya akan menuntun kita seperti tiang awan dan tiang api yang menuntun bangsa Israel berjalan di padang gurun. Kemana tiang awan, tiang api itu berjalan, bangsa Israel mengikuti sehingga mereka tidak tersesat di padang gurun. Demikian juga saat ini kita harus ikuti kebenaran firman Tuhan. Kemana firman Tuhan itu berjalan, kita ikuti. Firman Tuhan jelas katakan, bangkit, jadilah pemenang. Kita harus ikut bangkit, saudara-saudara. Ya. Kalau kita bangkit, percaya, kita akan jadi pemenang. Dalam Yosua 1 ayat 8 berkata demikian. Yosua 1 ayat 8 berkata begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bagi setiap orang yang senantiasa berjalan dalam firman Tuhan, apa saja yang dikerjakan dan dilakukan pasti akan berhasil, sebab ini firman Tuhan. Ketika Yosua mau masuk ke tanah Kanaan, ya, dia nggak tahu apa yang terjadi, yang akan terjadi. Yang dia tahu bahwa di tanah Kanaan sana ada orang-orang enak. Siapa itu orang-orang enak? Orang-orang raksasa yang merupakan penduduk tanah Kanaan. Dari mana Yosua tahu? Yosua tahu dia pernah ke sana. Amin. Ketika bangsa Israel mau masuk, waktu dipimpin Musa, ya, mau masuk ke tanah Kanaan, ya, Musa itu menyuruh 12 pengintai, salah satunya Yosua. Karena itu Yosua tahu sekali, ya, bahwa di sana ada orang-orang enak, orang-orang yang kuat. Itu berapa tahun yang lalu? 40 tahun yang lalu. Nah, sekarang Yosua berhadapan dengan tanah Kanaan. Jadi dia hanya tahu bahwa di sana itu ada orang-orang enak. Keadaannya dia nggak tahu. Jalan pintu masuk semua nggak tahu. Ya. Namun dia percaya Tuhan menyertainya. Sebab apa? Tuhan berjanji. Tuhan berjanji. Yang tadi kita baca itu adalah janji Tuhan bagi Yosua ketika Yosua mau masuk ke tanah Kanaan. Tetapi itu juga janji kita untuk kita memasuki tahun 2023, saudara-saudara. Kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2023. Yang kita tahu hanya kita dengar tahun ini, tahun yang gelap. Namun ketika kita percaya kebenaran firman Tuhan, seperti Yosua, dia dapat masuk ke tanah Kanaan. Demikian juga kita, amin. Asal satu, jangan lupa merenungkan kebenaran firman Tuhan, supaya kita bertindak hati-hati di tahun 2023 ini. Renungkan siang dan malam. Ya. Pagi-pagi, mari kita renungkan firman Tuhan. Supaya kebenaran firman Tuhan itu menuntun kita sepanjang hari itu. Ya.
Firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berkata demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam Firman Tuhan dikatakan adalah untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ketika kita baca firman Tuhan, kita harus membuka hati kita untuk diajar. Diajar bagaimana kita harus hidup ini. Apa yang tanda kutip boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Itu yang harus kita belajar. Apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kemudian dikatakan untuk menyatakan kesalahan. Ketika firman Tuhan itu menegur kita. Ketika pagi hari kita mungkin membaca firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu menegur kesalahan-kesalahan kita yang telah kita lakukan di hari-hari yang lalu. Itu kita harus buka diri kita. Untuk kita mau ditegur dan memperbaiki kesalahan itu. Sehingga kita menjadi orang-orang yang terdidik, hidup dalam kebenaran. Amin. Dan saya yakin ketika kita melakukan itu, kehidupan kita akan terus semakin diperbarui hari lepas hari, sehingga kehidupan kita semakin berkenan kepada Tuhan. Amin. Ketika kita mau dididik Tuhan, ketika kita mau diajar Tuhan, dan kita melakukan apa yang Tuhan mau, saya yakin kita akan menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan dalam Mazmur 37 ayat 23. Tentu kita udah hafal. Mazmur 37 ayat 23-24 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Inilah, ketika kita hidup berkenan kepada Tuhan, ketika firman Tuhan itu menuntun jalan kita, dan kita mau diperbaiki, kita mau diajar oleh firman Tuhan, kehidupan kita semakin hari boleh berkenan kepada Tuhan. Tuhan katakan Tuhan yang akan menuntun kita. Tuhan yang akan menuntun kita di tahun 2023 ini. Dia yang menetapkan langkah-langkah kita. Kalaupun mungkin kita tersandung dan jatuh, firman Tuhan katakan apa? Enggak akan sampai tergeletak. Mau survive di tahun 2023 ini? Renungkan kebenaran firman Tuhan. Buat firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Itu yang pertama. Mengapa kita tidak usah takut di tahun ini yang dikatakan tahun gelap? Sebab firman Tuhan yang akan menuntun kita. Yang kedua, Matius 5 ayat 14-16 berkata demikian. Matius 5 ayat 14-16 berkata demikian. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Apalagi lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Firman Tuhan yang kedua berkata bahwa sebenarnya kita adalah terang dunia. Ada yang terang takut sama gelap? Mengapa terang tidak takut sama gelap? Karena kalau ada terang, tidak ada kegelapan, saudara. Ketika suasana gelap, ada terang sedikit dibawa ke sana, maka terang itu bercahaya. Dan gelap itu tidak bisa menguasai terang. Bahkan terang itu yang akan menguasai kegelapan. Firman Tuhan katakan, kita adalah terang dunia. Siapa di sini yang jadi terang dunia? Apa sih terang dunia? Terang dunia. Dalam arti kata, kita adalah contoh bagi orang-orang yang hendak mencari jalan. Kita adalah terang dunia. Terang dunia apa artinya? Terang dunia kita menjadi saksi Tuhan. Ketika saat ini orang-orang mungkin sedang bingung dalam kehidupan ini. Mereka sedang mencari-cari contoh. Orang-orang yang berhasil. Orang-orang yang mapan. Dan saya yakin, kitalah orang-orangnya, amin. Sebab apa? Sebab firman Tuhan jelas katakan, kamu adalah terang dunia. Kita harus jadi contoh bagi dunia ini. Kita menjadi saksi Tuhan di mana? Di dalam pekerjaan kita. Kalau kita sebagai pekerja, kita harus jadi contoh. Menjadi pekerja-pekerja yang baik. Pekerja-pekerja yang tidak pernah mengambil yang bukan menjadi haknya. Amin. Kalau kita seorang usahawan, maka kita harus jadi terang di sana. Menjadi saksi Tuhan di sana. Usaha kita harus usaha yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Sehingga orang-orang bisa lihat, oh iya benar. Terutama itu dalam kehidupan. Kita harus jadi terang dalam kehidupan. Ya. Firman Tuhan tidak pernah salah, saudara-saudara. Ketika Tuhan katakan kamu adalah terang dunia. Ya, yang dikatakan di sini terang itu harus terlihat. Ya. Harus terlihat. Maka kita juga harus terlihat bahwa kehidupan kita ada Kristus. Ayat 16 berkata demikian. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat apa? Perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Firman Tuhan katakan kita harus ya menjadi terang. Supaya apa? Supaya orang-orang melihat perbuatan kita yang baik. Saat-saat ini, ya di saat-saat orang-orang bilang adalah tahun-tahun yang gelap. Ya.
orang-orang itu boleh dikatakan matanya nggak ngelihat. Artinya apa? Mata gelap, saudara. Apa aja dikerjakan. Yang penting mereka dapat untung. Mereka bisa hidup. Perbuatan-perbuatan apapun mereka lakukan. Bahkan yang tidak baik pun mereka lakukan. Tetapi kita sebagai orang-orang terang, dikatakan kita harus berbuat baik. Supaya orang melihat dan memuliakan Tuhan. Bukan memuliakan kita. Karena itu, di tahun ini, kita harus berbuat baik. Berbuat baik. Jangan sampai kita ikut-ikutan dunia. Tetapi harusnya dunia ikut kita. Sebab kita adalah terang dunia, saudara. Ya. Ketika Tuhan katakan kamu adalah terang dunia, saya yakin Tuhan yang akan menguatkan kita, meneguhkan kita, memberkati kita, supaya kita menjadi terang dunia. Ketika Tuhan katakan itu, Tuhan yang memperlengkapi saudara-saudara. Ya. Tuhan yang memperlengkapi. Asal satu hal yang Tuhan minta, kita mau saudara-saudara. Kita mau menjadi saluran terangnya Tuhan. Ya. Di dalam dunia yang gelap ini, semua sedang mencari-cari yang namanya anak-anak Tuhan, dinyatakan. Mau menjadi anak-anak Tuhan yang dinyatakan Tuhan, jalan bersama Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau. Maka Tuhan akan membuat kehidupan kita menjadi satu kesaksian yang luar biasa. Amin. Amin. Di tahun-tahun kemarin, ya, yang dikatakan Pak Jokowi, tahun-tahun sukar. Siapa yang sini yang menerima berkat Tuhan yang luar biasa? Amin. Itu menjadi satu kesaksian bagi dunia bahwa anak-anak Tuhan yang berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan tetap diberkati, saudara-saudara. Ya. Kami di Jatimakmur mempunyai satu kesaksian yang luar biasa. Ya. 2 tahun belakangan ini kami diberkati luar biasa. Pertama, kami diberikan satu tempat. Ya. Mungkin orang akan berkata, aduh tempatnya luar biasa. Hancur, lebur, berantakan. Tetapi Tuhan memberkati. Sehingga tempat itu kita bisa bangun. Menjadi tempat yang ibadah, yang layak di hadapan Tuhan. Dan kemarin saudara-saudara, tahun kemarin, penguasa tempat itu berkata demikian, Pak, tempat ini saya mau jual. Kalau Bapak nggak mau beli, saya akan jual ke tempat orang lain, ke orang lain. Dan kalau tidak ada yang beli pun, tahun depan kontraknya saya akan naikin 45 juta setahun. Padahal kita sudah baru bangun tempat itu.
Ditawarkan seperti itu. Saya hitung-hitung, berapa dia tawarkan? 135 juta. Saya bilang, Tuhan, saya hitung-hitung. Kalau saya nggak beli, dia akan naikkan harganya. Saya yakin nggak akan ada orang yang mau beli tempat itu. Ya. Tapi dia naikin harga kontrak 45 juta. Saya hitung kalau misalnya saya ambil 3 tahun lagi, itu harganya berapa? 135. Kalau saya beli 135, kalau saya kontrak 3 tahun 135 juta. Aduh, saya bilang, tapi duitnya, tapi duitnya dari mana saudara-saudara? Ya Tuhan, saya bilang, ya sudahlah. Saya bilang, saya cuma berdoa, Tuhan, Engkau yang menyuruh kami masuk ke tempat ini. Ya, saya percaya, kenapa? Tuhan memberkati. Ya. Dan ketika dia berkata gitu, saya pikir saya doa, Tuhan, lebih baik saya beli. Dengan apa? Dengan harapan. Kalau saya pakai lebih aja dari 3 tahun, itu saya sudah untung, benar ya? Kalau saya sampai lebih. Nah kalau kita beli, artinya kita kan punya hak pakai selamanya. Walaupun selamanya ini masih tanda kutip gitu. Sendiri tempatnya di Rama Plaza. Tetapi saya yakin, saya berdoa. Kemudian saya bilang sama jemaat, tempat ini kita akan beli. Tuhan sudah menyiapkan dananya, cuma satu yang Tuhan cari. Siapa yang mau jadi salurannya? Dan tepat pada waktu yang menguasai tempat itu minta, dan itu tuh tersedia. Hal ini, ya, Tuhan buat untuk apa? Supaya kita jadi saksi, saudara-saudara, bahwa Tuhan itu akan menyertai kita. Bahwa Tuhan tidak pernah kesulitan untuk memberkati kita. Walaupun orang-orang bilang ini keadaan sulit, tetapi Tuhan tidak pernah kesulitan memberkati kita. Ada aja jalannya, saudara. Demikian juga kita saat ini. Tuhan katakan, kita adalah terang dunia. Saya percaya Tuhan yang akan memperlengkapi kita untuk kita menjadi terang dunia. Satu hal yang Tuhan mau nggak kita jadi terang dunia? Bagaimana jadi terang dunia? Dikatakan tadi apa? Berbuat baik. Mari tahun ini kita semua berbuat baik. Amin. Mengapa kita tidak tahu? Takut tahun 2023 ini yang dikatakan tahun gelap karena kita terang dunia. Terang itu tidak pernah takut terhadap kegelapan. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, Yesaya ayat 60, 1 dan 2 berkata demikian. Yesaya 60, 1 dan 2 berkata demikian. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi atasmu. Firman Tuhan katakan apa? Bangkit menjadi terang sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan
terbit atasmu. Enggak salah pembina kita berkata, tahun ini adalah tahun kebangkitan. Bangkitlah, jadilah pemenang. Memasuki tahun COVID, ya tahun berapa itu? Tahun 19 ya, awal 20. Ya. Ada firman Tuhan yang disampaikan kepada gembala pembina kita, apa? Bersembuhnilah barang sesaat sampai amarah Tuhan berlalu. Pada saat itu Tuhan katakan kita harus bersembunyi. Gereja Tuhan mengadakan ibadah secara online. Pertemuan-pertemuan yang lain pun secara online. Kenapa? Tuhan katakan sembunyi. Saya sebagai gembala waktu itu, waduh kapan ya keluar gitu kan. Sembunyi terus nih Tuhan. Kapan ya keluar? Sembunyi terus. Sekali keluar, wah puji Tuhan. Disuruh sembunyi lagi. Ya, sembunyi lagi, COVID-nya datang lagi. Tetapi kali ini firman Tuhan datang kepada gembala pembina kita apa? Bangkitlah jadi pemenang. Yesaya 60 ayat 1 dan 2 berkata, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ini saatnya kita bangkit. Ya. Setelah COVID, ya, ternyata banyak juga yang mungkin tertidur, enggak mendengar seruan yang mengatakan bangkit, jadilah pemenang. Masih banyak yang tidur, saudara-saudara. Ya. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya, ya, mereka menjadi suam-suam kuku. Ya. Ketika beribadah pun ya santai-santai saja gitu kan. Bahkan mungkin mereka malas beribadah. Ya. Mungkin mereka lebih suka ibadah secara online. Salah beribadah secara online? Enggak salah. Tetapi motivasi mereka beribadah secara online itu yang membuat salah, saudara. Kalau beribadah secara online karena memang kita tidak bisa datang, itu luar biasa. Tapi kalau beribadah secara online dengan bisa santai di rumah, nah ini yang bahaya, saudara. Bisa santai kan kita ibadah sambil jalan-jalan di mall, begitu acara khotbah kita bisa duduk, kita bisa dengarkan. Nah ini yang salah, saudara-saudara. Kenapa? Mereka menjadi suam-suam kuku. Ya. Mereka menjadi suam-suam kuku. Ya. Dan ini adalah ciri orang-orang yang masih tertidur. Ya. Firman Tuhan adalah makanan rohani kita, amin. Ya, supaya hidup kita, kerohanian kita itu bisa hidup. Ya. Berdoa, baca firman Tuhan, ya, yang merupakan makanan rohani kita.
Ya. Itu yang akan menguatkan dan meneguhkan roh kita. Karena itu kita perlu sekali, ya, saat ini bangkit, sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, sungguh-sungguh makan yang namanya firman Tuhan, sehingga rohani kita itu boleh bangkit. Ya. Firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 14-16 berkata demikian. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan percaya atas kamu. Ya, tadi saya katakan, ya, ketika Tuhan katakan, kamu terang dunia, maka Tuhan yang akan membuat kita terang dunia, asal kita mau. Dan firman Tuhan katakan, bangkitlah. Ya, di sini dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ketika kita mau bangun dari tidur kita, ketika kita mau bangkit, ya, maka terang Kristus itu yang akan melingkupi kita. Sekali lagi, asal kita mau. Itu yang terpenting. Ketika firman Tuhan katakan, bangkitlah. Kalau kita tidak mau, ya tetap tidur, saudara-saudara. Karena itu, ayo. Ketika firman Tuhan katakan, tahun ini bangkit, kita bangkit. Pak masih lemes, enggak apa-apa. Kita makan firman Tuhan, amin. Asal kita mau. Efesus, kembali kita baca dari Efesus 5 ayat 15. Efesus 5 ayat 15 berkata begini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16 berkata, dan pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Firman Tuhan katakan, perhatikan dengan sesama hidup kita. Ketika kita dikatakan firman Tuhan bangkit, kita harus bangkit. Jangan seperti orang bebal. Tetapi jadilah orang yang arif. Dan pergunakan waktu ini yang Tuhan beri untuk berbuat kebaikan. Maka terang Tuhan pasti terbit atas kita. Dan kita memasuki tahun 2023 ini dengan semangat. Dan kita menjalaninya dengan kebenaran Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan menjadi pemenang. Amin. Bangkit. Jadilah pemenang. Amin. Mari saya mau berdoa untuk kita semua. Bapa, kebenaran firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan ya Bapa. Biarlah apa yang menjadi kebenaran firman-Mu itu Tuhan, boleh terjadi Tuhan. Khususnya Tuhan hamba-Mu berdoa bagi umat-umat-Mu Tuhan di Pondok Gede Pasar ini Tuhan. Yang telah mendengar firman-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau Tuhan memberikan mereka kekuatan untuk mereka boleh bangkit Tuhan. Boleh berjalan di dalam tahun 2023 ini dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mereka boleh Tuhan dituntun oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu. Bahkan mereka boleh menjadi
menjadi terang-terang Tuhan di dunia ini ya Bapa. Bahkan mereka boleh Tuhan menjadi pemenang. Sebab firman-Mu berkata, saat ini adalah saat untuk bangkit dan menjadi pemenang. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau berfirman, maka Engkau menggenapi. Sebab itu kami percaya Tuhan, umat-umat-Mu di Pondok Gede Plaza ini Tuhan akan bangkit dan akan menjadi pemenang. Mereka akan berjalan di tahun 2023 ini sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu ya Bapa. Mereka akan dituntun oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu, dan mereka boleh menjadi terang. Mereka boleh menjadi pelita bagi orang-orang di sekitar mereka, sehingga mereka boleh Tuhan menjadi satu kesaksian yang indah di dalam kehidupan ini, bahwa Engkau menyertai mereka, sehingga orang-orang melihat, orang-orang sekitar mereka melihat bahwa Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah yang berkuasa. Dan ketika Engkau yang menyertai, tidak ada kegelapan yang dapat menghalangi jalan-jalan kami. Sebab kebenaran firman-Mu adalah terang yang menuntun hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya dan yakin tahun ini kami akan bangkit dan jadi pemenang. Dan tahun 2023 ini Tuhan, berkat-berkat-Mu juga terus melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus yang baik. Puji Tuhan. Silas sudah dipakai Tuhan untuk memberkati kita pada pagi hari ini. Beliau adalah gembala di Jati Makmur, merupakan anak ranting kami sah. Tadi pagi Pak Jonathan Talan juga anak ranting kami di Kampung Sawah, kampus kerennya. Ya. Kedua-duanya tetap satu unity dengan kita, satu kesatuan, bersama-sama menjala jiwa-jiwa buat kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, melangkah sendiri-sendiri. Kita tidak mensupport apapun, hanya mensupport doa dan kebersamaan. Tapi Tuhan toh bisa memberkati mereka. Amin. Oleh karena itu jangan saling tergantung. Mandiri sama Tuhan dan Tuhan akan memberkati. Amin. Sebab apa? Kita sendiri di sini juga masih sewa. Ya kan? Puji Tuhan, pada bulan yang akan datang kita akan menyelesaikan perpanjangan sewa itu, dan Tuhan memberikan semuanya kecukupan dan tidak ada kenaikan harga seperti 3 tahun yang lalu. Ya, itu semua juga Tuhan memberkati kita. Kita menikmati mall ini yang kemarin mobil sampai tidak bisa keluar dari tempat ini. Ya. Jadi Tuhan memakai kita di sini untuk mendoakan mall ini, mulai dari dulu sunyi senyap hanya kita sendiri di sini, dan sampai akhirnya sekarang mobil aja keluar susah. Haleluya. Jadi nanti yang bawa mobil siap-siap bersabar, ya panjang sabar supaya Tuhan tetap menjadi dimuliakan melalui hidup kita, menjadi terang di saat macet-macetan juga. Amin. Setuju semuanya? Siap diberkati Tuhan? Ya. Dengan semua buah roh yang kita punya, kita keluar menjadi berkat. Mari kita bangkit berdiri, arahkan tangan kita kepada Pak Silas Stefanus Gunawan. Biarlah Tuhan memberkati kembali apa yang sudah ditaburkannya di tempat ini, dituainya kembali. Dimanapun dia berada, menjadi berkat, menjadi terang. Keluarganya, anak-anak, cucu semua, dan bahkan gereja yang digembalakannya diberkati Tuhan. Di tengah orang-orang yang tidak baik di situ dijadikan baik, dijadikan bertobat kepada Tuhan melalui keadaan GPI Jati Makmur, di tempat di mana Pak Silas diberikan tongkat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan segala pujian syukur hanya kepadamu saja. Kiranya Tuhan memberkati kita. Tak perlu
percaya dengan iman, itu semua akan terjadi pada hidup kami. Tuhan memberkati, melindungi anak-anak-Mu masuk di dalam liburan-liburan ini, di dalam perjalanan-perjalanan liburan kemanapun mereka pergi. Tuhan tutup bungkus di dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Dijauhkan dari segala sakit penyakit, roh maut kami tolak di dalam kuasa darah Yesus. Dihancurkan dan perlindungan Tuhan sempurna atas setiap anak-anak-Mu. Dan kami boleh terus menikmati hadirat-Mu dimanapun kami pergi. Jagai setiap rumah tangga ya Tuhan. Keamanan dan penjagaan malaikat-Mu terus menyertainya. Dan sekarang kiranya hati kami boleh terbuka untuk menerima berkat-Mu bagi keluarga kami masing-masing, yaitu berkat damai dan sejahtera-Mu yang berlimpah-limpah, kasih anugerah-Mu yang dahsyat bagi kehidupan kami semua. Dan tetap kami berjanji untuk setia makin hari makin intim dengan Tuhan melalui Roh Kudus yang dicurahkan besar-besaran di era Pentakosta yang ketiga ini. Dari hari ini sampai Tuhan datang kembali, tetap setia. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara boleh bersatu teduh sejenak. Ibadah siang hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.